Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Isneri, NIM 2501010202101. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan tampilan dan alur logika sistem secara visual, di mana pada UTS ini merupakan lanjutan dari analisis yang telah saya buat sebelumnya. Pada UTS ini dan tugas yang sebelumnya, saya mengerjakannya secara individu. Jadi saya sendiri yang mengerjakannya, bukan kelompok. Dan pada saat UTS ini, saya akan mengembangkan dokumen yang mencakup pembuatan prototipe antarmuka untuk modul terpilih. Misalnya tampilan input, data barang, atau layar transaksi penjualan. Pada tugas sebelumnya, saya menganalisis tentang penjualan roti saya enak yang saya beri jam itu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk UTS mata kuliah Enterprise Resource Planning, di mana roti saya enak ini akan saya transformasikan melalui strategi implementasi ERP terintegrasi. Adapun hambatan operasional ASIS-nya yaitu terdapat pada stok manual. Stok manual, selisih data fisik, dan buku log kertas sering terjadi akibat pencatatan gudang yang tidak akurat. Makanya nanti dibuatkan suatu sistem di mana tidak akan terjadi lagi selisih antara data fisik dan buku log kertas. Kemudian pada nota yang tercecer, kadang pesanan pelanggan itu dicatat manual di buku atau di nota kertas yang berisiko hilang atau sulit dilacak. Kadang kita ini kalau nota ini kan kadang lupa menyimpannya atau tercecer begitu ya. Kemudian pada sistem pelaporan, kalau untuk laporan ini kadang kita terlambat untuk melihat rekapitulasi yang ada di akhir hari setelah penjualan, yang mungkin pada sebelumnya itu dilakukan secara manual. Untuk solusi di ERP2B-nya, saya akan membangun ekosistem terpadu antara gudang, produksi, kasir, dan manajemen. Yang pertama yaitu untuk modul inventory management, monitoring stok bahan baku secara real time. Jadi tampilannya seperti ini, klasifikasi varian, produk jadi, dan bahan mentah. Untuk FIFO sistemnya, pengelolaan masa kadaluarsa atau expired bahan. Otomatisasi input, yaitu eliminasi selisih buku log fisik. Kemudian pada sales management dan post, katalog produk digital dengan gambar menarik. Nah, untuk tampilannya kita buat gambarnya menarik agar mudah dilihat. Kemudian real time stock card, stok berkurang instan saat bayar. Terus integrasi pembayaran digital melalui QRIS dan tunai. CRM terpadu, nah, ini rekam riwayat pesanan pelanggan. Jadi kalau kita untuk melihat pesanan yang sebelumnya bisa lewat ini. Kemudian aliran data terintegrasi. Yang pertama yaitu input, post, data transaksi masuk ke database
pesanan secara otomatis. Jadi secara otomatis kalau kita mau pesan langsung terinput ke database. Kemudian update stok. Untuk update stok ini kita akan mengetahui sisa atau apakah produk itu masih ada atau enggak, ready atau enggak seperti itu. Kemudian jurnal kas. Jurnal kas ini yang berfungsi mencatat arus kas masuk tanpa input manual. Jadi lebih terintegrasi. Kemudian otomatisasi cerdas, low stock alert, notifikasi instan saat bahan baku menyentuh batas minimum. Kemudian bill of materials atau BOM, pemotongan otomatis bahan baku saat produksi selesai. Purchasing triggers, pesanan pembelian siap cetak untuk supplier. Kemudian di gudang, untuk interaksi gudang dan produksi, yang pertama itu melakukan penerimaan, update stok, bahan baku, kemudian produksi, sistem baca resep digital secara otomatis, kemudian auto potong bahan-bahannya, kemudian ready to sell, jumlah roti jadi bertambah di layar pos kasir untuk siap untuk dijual. Kemudian interaksi kasir dan pemilik. Untuk transaksi, kasir itu scan produk dan proses bayar via layar pos. Jadi nanti di layarnya itu langsung ada tampilannya seperti itu. Kemudian data sinkronisasi yaitu data nominal mengalir instan ke modul accounting. Kemudian pada dashboard laba, pemilik bisa memantau profit harian via smartphone. Jadi nggak lagi repot-repot datang ke kasir untuk melihat atau memantau profit hariannya. Kemudian strateginya, analisis produk terlaris untuk rencana stok untuk besok. Misalkan hari ini produk yang laris itu misalkan roti apa gitu kan, bisa untuk ditambah ready-nya untuk keesokan harinya. Kemudian perubahan kerja, di mana pada ini aktivitasnya pencatatan penjualan, alur kerjanya itu yang lama tulis manual di buku tulis atau nota. Sedangkan untuk alur kerja yang baru ini tinggal klik ikon produknya, scan barcode di pos. Kemudian untuk kontrol persediaan yang lama itu diperiksa fisik satu persatu di rak atau di gudang. Nah, untuk kerja yang baru ini dia tuh langsung update stok real time otomatis dari sistem. Kemudian untuk pemutusan laporan, nah, ini untuk laporan yang lama ini direkap secara manual pada malam hari ataupun setelah penjualan selesai. Untuk kerja yang baru, laporan laba rugi instan di dashboard pemilik. Jadi langsung tahu kita untuk hari ini, untuk penjualan hari ini, laporan laba ruginya langsung muncul. Seperti itu. Kemudian ini dampak strategis dan pertumbuhan ketika kita setelah merancang sistem ini, di mana pada bulan sebelumnya mungkin peningkatannya tidak terlalu tajam karena masih memakai sistem atau cara kerja yang lama. Sedangkan untuk jika dirubah untuk cara kerja yang baru, maka dampaknya jelas dan tumbuh. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.